Shalom, selamat hari Minggu rekan-rekan muda dan kaula-kaula muda dimanapun kalian berada. Ini program baru dari teman-teman Koper GKP Jemaat Ebenezer Cawang yang bernama Casper Podcast Koper. Oh, wah, mantap. Dan tentunya bintang narasumber, bintang tamu pertama kita Pendeta Jemaat GKP Ebenezer Cawang, Pendeta Daniel Adi. Bagaimana kabarnya Pak? Oke, puji Tuhan, luar biasa. Keluarga sehat. Kemarin Uli 2 hari yang lalu ngeliat status Bapak tuh. Si kembar lagi sakit ya? Oh ya, sudah mulai baikan sih. Biasa flu anak-anak, batuk pilek. Oh, cuaca ya? Betul. Oke. Kita langsung pertanyaan ya Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah semasa muda Pak Adi aktif dan ambil bagian di dalam kepengurusan Komisi Pemuda Remaja waktu di GKP Kerawang? Oke. Ini langsung to the point ya berarti ya. Langsung, biar kita gas. Ini banyak pembahasannya soalnya Pak. Ya, jadi ya ini sepertinya sih obrolan-obrolan terkait dengan ini ya, kegiatan pemuda dulu saya seperti apa, dan tadi diungkapkan dulu bagaimana sih ya, aktif atau enggak. Jadi teman-teman rekan-rekan muda, saya lahir besar di Kerawang. Saya anggota GKP Jemaat Kerawang dan tentunya bertumbuh di lingkaran pemuda di GKP Kerawang ya. Nah, namun memang pada saat itu saya belum pernah nih kayak Ului jadi ketua pemuda atau masuk di fungsionaris utama ya di komisi, belum pernah. Biasanya saya ikut ambil bagiannya justru di pelayanan musiknya. Jadi mungkin saya kayak model-model Igo atau enggak Tutus gitu ya, yang main musik banyaknya gitu kan, dan ya kegiatan-kegiatannya seringkali vokal group kayak gitu, hampir sama lah gitu ya dengan apa yang dilakukan di sini gitu kan, seperti itu. Jadi aktifnya ya begitu. Oh, vokal group. Ya, vokal group gitu ya, terus isi pujian di beberapa tempat seperti itu. Oke. Terus ada dulu terbayang nggak gitu Pak? Terus untuk menjadi seorang pendeta gitu? Oh gitu ya. Atau memang cita-cita dari kecil mau jadi pendeta? Oke. Sebenarnya nggak terbayang sih mau jadi pendeta gitu ya. Bahkan dulu saya sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Akuntansi gitu ya. Namun ya ada berbagai macam hal pertimbangan gitu ya. Calling ya atau enggak panggilan khusus kayaknya nih kesini deh gitu ya, sehingga dari situ saya memutuskan untuk pindah haluan dari Fakultas Ekonomi ke teologi ya. Jadi memang sebelumnya SMA itu malah nggak ada bayangan sama sekali sih gitu ya untuk jadi pendeta, walaupun figur pendeta ada ya di keluarga gitu ya, paman saya sendiri gitu, seperti itu. Namun belum ada kayaknya apa ya kepastian untuk oh ya saya mau ke sana enggak. Tapi setelah ada proses perjalanan kehidupan ya sudah gitu kan, saya memilih untuk masuk sekolah teologi. Nah, kalau buat panggilan sendiri tadi Bapak bilang dari Universitas Ekonomi terus ke teologi. Panggilan ini maksudnya atau ada ketika Pak Adi itu berada di titik terendah atau terkena musibah atau permasalahan atau pergumulan yang besar gitu di dalam hidup Pak Adi gitu. Sebenarnya enggak sih. Jadi terkait dengan bicara panggilan mungkin bisa subjektif ya. Orang lain mungkin bisa melihat itu bukan panggilan, tapi saya melihat itu menjadi panggilan. Ada ketertarikan saya untuk mendalami ilmu teologi. Ketika ada berbagai macam hal yang saya temukan juga, ini ada pertanyaan seperti ini nih, gimana ya gitu. Dan saya pikir saya kayaknya bisa mendapatkan jawaban ini ketika saya belajar teologi gitu. Nah, itu jadi bukan juga bicara terkait dengan mengalami pergumulan apa terus kemudian jadi apa enggak gitu. Tapi ada hal-hal yang dalam masa kuliah itu membuat saya ketertarikan untuk belajar ilmu teologi dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan teologis dan itu jadinya karena bisa jadi
panggilan orang caranya bisa jadi beda-beda. Iya benar-benar sepakat tuh kalau situ. Artinya juga kan setiap orang juga melalui spiritual atau perjumpaan dengan Tuhan tuh beda-beda. Ya. Bisa ketika kena musibah mungkin bagaimana keadaan keluarganya gitu loh, atau pergaulannya. Oke, kita lanjut. Langsung pertanyaan kedua. Kira-kira apa saja kendala atau tantangan pada saat bergabung di dalam koper? Tapi koper dulu tuh ya, di Kerawang koper juga namanya. Dulu kami sebutannya KPR ya. KPR. Komisi Pemuda Remaja ya. Ya kalau bicara tantangan sebenarnya dulu memang kami dibagi ya, ada pemuda, ada remaja gitu kan. Tantangannya ada masuk sebuah komunitas yang baru yang sebenarnya juga nggak mudah juga ya untuk bisa menghayati komunitas yang baru itu. Misalnya saya bersama dengan bukan saja yang seangkatan tapi ada kakak-kakak saya dulu di sana gitu kan. Dan itu proses masuknya juga bukan proses masuk ya, adaptasinya juga saya cukup untuk belajar dengan berbagai macam hal untuk bisa beradaptasi dengan baik. Karena pada dasarnya sebenarnya saya punya sikap yang cenderung sebenarnya pendiam. Saya mungkin dulu hampir sama dengan Hesky ya. Oh, mirip Hesky. Hesky nggak pendiam, lebih ke slow aja. Oh gitu, slow ya. Slow kalau Hesky. Gitu ya. Ya mirip gitu ya seperti itu. Namun ketika mencoba itu ya saya bergabung dan menyelami gitu kan. Seperti itu, walaupun proses adaptasinya juga ya cukup membuat saya juga berjuang untuk bisa menghayati. Dulu KPR. KPR. Komisi Pemuda Remaja. Sampai sekarang tetap KPR. Nah kalau ke koper sendiri kan di Cawang dulunya bukan koper Pak, tapi Korempa gitu. Lalu berubah menjadi koper. Kalau di Kerawang tetap KPR sampai sekarang. Ya kalau nggak salah sih masih tetap KPR. Walaupun ya sebenarnya sih mau berubah nama jadi apapun, saya pikir nggak jadi masalah juga ya. Yang terpenting justru spirit kaum mudanya itu yang harus tetap dijaga untuk tetap berkarya, untuk tetap bisa melakukan suatu hal yang positif. Itu jadi komunitasnya komunitas yang positif, membangun ya, dan ya itulah kaum muda Indonesia. Apapun namanya ya. Kendalanya tadi apa? Adaptasi ya. Ya. Mungkin kan zaman Bapak dulu beda mungkin sama zaman sekarang beda, ya. Seperti pasti beda. Sekarang lebih banyak digital gitu loh. Akhirnya teman-teman muda kita lebih cepat berkomentar daripada berpikir kayak gitu loh. Kayak gitu. Mungkin pada masalahnya apa tuh kalau waktu game atau ya sebenarnya sih masalah komunikasi saja sih ya. Satu dengan yang lain kadang kan memiliki karakter yang beda-beda. Kita dituntun untuk bisa ya beradaptasi dengan ada yang berbeda-beda. Dan satu hal yang saya masih ingat dulu itu ya karena mungkin belum ada ini ya alat telekomunikasi ataupun media. BB mungkin zaman Bapak. Ya. BlackBerry bukan. Saya dulu lagi gitu. Pager. Ya mungkin itu ya, tapi itu juga nggak ini ya istilahnya terbatas juga ya. Tapi satu hal yang saya masih ingat dulu itu juga kita dalam satu komunitas itu belajar untuk bisa saling menjaga satu dengan yang lain, ini yang penting. Misalnya begini, dalam ketika kebaktian pemuda ini kemalaman gitu ya. Nah ada anak-anak yang ataupun teman-teman pemuda yang memang nggak naik kendaraan ataupun dia harus naik angkot. Tapi menariknya itu ketika ada teman-teman yang searah ataupun ini kita sama-sama mau antar pulang. Oh bareng ya. Nah, itu yang juga membekas dalam ini ya pengalaman masa muda. Apalagi ketika ada kegiatan ya. Jadi saya pikir dulu menghayati kepemudaan itu justru di kegiatan. Ketika ada kegiatan yang berjalan itu kerasa bondingnya,
kerasa bagaimana komunikasinya dan yang lain-lain itu ketika ada kegiatan. Itu sih. Kegiatan yang artinya yang lebih membangun ya kegiatan kebersamaan. Positif ya, bicara terkait dengan persekutuan, kemudian mungkin ada lomba-lomba ataupun acara-acara yang bisa membangun kebersamaan gitu. Karena kan pemuda ini punya energi yang cukup besar dan ya harus berkegiatan supaya energinya bisa tersalurkan menjadi suatu hal yang positif gitu, yang baik ya. Okay. Terus kan jadi pendeta atau kita balik lagi nggak apa-apa ya, random aja. Akhirnya di Rangkas Bitung, Pak. Ya. Bapak pas jadi vikaris ya berarti ya di GKP Rangkas Bitung, ya Pak. Rangkas Bitung, berarti kan dari Kerawang ke Rangkas Bitung jadi pendeta, terus teman-teman pemuda di sana bagaimana? Ya. Koper juga tuh kalau Rangkas Bitung. Di sana kalau nggak salah KPR ya, KPR ya. Ya, pemuda remaja ataupun Kopermat kalau nggak salah. Kopermat KPR. Ya kalau ini itu maksudnya kan beda tempat dan beda tempat, terus berarti kan juga beda budaya juga kan. Oke, maksudnya ini terkait dengan teman-teman saya masih masih berkomunikasi atau enggak atau bagaimana? Ya satu itu, kedua bagaimana juga kondisi pemuda remaja di Rangkas Bitung. Benar, Pak. Oke. Di Rangkas Bitung ya berarti kan di sini saya sebenarnya tidak masuk dalam komunitasnya ya, karena kan memang sudah usianya berbeda gitu ya. Ya kan? Nah, kalau saya lihat di Rangkas Bitung karena kotanya cukup kota kecil ya, gitu ya, kota kecil dan tapi justru karena banyak juga ngumpul di sana sehingga cukup mudah ya untuk berkomunikasi kalau saya kira gitu ya. Karena teman-teman rekan muda di sana juga intens juga ketika melakukan pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan yang ada. Namun yang terpenting adalah yang penting ada kegiatan gitu kan. Ketika ada kegiatan mereka ngumpul. Entah itu olahraga, waktu itu sempat semacam bikin jelly art terus kemudian dijual di pinggir jalan. Itu kan kegiatan, pokoknya ada kegiatan sama-sama pasti ngumpul gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih mau di Kerawang, mau di Rangkas Bitung ataupun di Cawang sebenarnya yang utama adalah kegiatan. Pokoknya ketika ada kegiatan dan itu menyerap banyak orang, maka energinya akan tersalur di sana gitu kan. Untuk pemuda remaja bisa ikut ambil bagian di sana. Itu sih saya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Oke. Kesan Bapak selama berproses dan terlibat langsung di dalam Koper. Ini mungkin bisa di Kerawang, di Rangkas, dan di Cawang sendiri. Oke. Kesannya. Ya, komunitas kaum muda ini salah satu komunitas yang sekali lagi saya seringkali menyebutkan energinya besar ya untuk membangun sebuah situasi perubahan yang lebih baik, sehingga memang perlu di manage dengan baik dan mau itu di Kerawang, di Rangkas Bitung, kemudian di Cawang, ya ada banyak hal terkait juga dengan tantangan-tantangan kaum muda yang perlu dijawab bersama-sama juga oleh kaum muda, supaya kaum muda ya tetap bergerak dengan energinya dan menghasilkan karya yang baik ya, untuk gereja, untuk masyarakat. Ini saya pikir yang perlu untuk dijaga ya, ibaratkan kendaraan itu ya harus terus jalan gitu ya, nggak boleh berhenti, jadi terus bergerak terus apapun kegiatan. Permasalahannya mungkin ya, menurut kacamata Ulo ya, mungkin pun di dalamnya sendiri pun ya harus perlu ya benar, kalau Bapak banyak kegiatan terus, atau mungkin bagaimana cara menarik
teman-teman yang muda yang tadinya gitu loh tidak aktif dalam kebaktian atau kegiatan pemuda tuh, Pak. Gimana tuh Pak? Strateginya tuh, strategi dan teknik. Ya, saya hanya cuman bisa menyarankan ya untuk, dan saat ini kan sudah mulai kembali nih banyak kegiatan-kegiatan seperti podcast ini gitu ya. Kemudian ada jual-jual bazar ya, makanan untuk acara nanti HUT pemuda remaja. Saya kira ini awal yang baik, dan kemarin juga saya dengar akan ada perkunjungan juga ataupun apalah namanya gitu ya, kongko bareng, ketemu kangen. Saya kira tinggal diimplementasikan saja, tinggal dilakukan saja secara kontinu. Saya yakin pasti ada hasilnya lah. Gitu ya. Berbicara temu kangen nih Pak ya. Dulu di Kerawang dan di Rangkas Bitung dilakukan seperti itu juga ada gitu atau? Ada, dalam arti tidak bisa dipungkiri bahwa ya ada juga misalnya kelompok-kelompok ataupun anak-anak muda yang mungkin merasa bahwa ya saya kayaknya kurang ini deh di persekutuan, atau kayaknya persekutuan ini kurang, entah mungkin kurang bermanfaat ataupun misalnya tidak mewakili dirinya gitu kan. Ya saya kira sah-sah saja orang punya pemahaman pemikiran begitu. Namun yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk bisa mengundang, ya, mengajak, merangkul, gitu ya, di tengah-tengah tantangan yang ada. Gak apa-apa kalau misalnya kita temu kangen, ajak, terus kemudian besok nggak datang, ya nggak apa-apa, nanti ajak lagi. Namun yang terpenting juga bicara hospitalitas, bicara merangkul dan yang lain-lain, ini juga hal yang penting untuk bisa dilakukan. Yang terpenting lakukan dulu aja gitu ya, kegiatan-kegiatan yang memang dirancangkan, pasti akan ada dampaknya. Tapi oke tuh kemarin, maksudnya harapan kita misal ya, kalau Uli kan karena belum pernah juga melakukan itu loh, ketemu kangen kayak gitu. Misal kita berharap itu responnya misal 100%. Nah, terus yang Bapak alami itu kemarin, atau responnya memang benar 100% atau setengahnya gitu, atau seperempatnya, atau bahkan tidak sama sekali? Ya kalau ada saja yang terjaring, tapi saya nggak bisa persentase kan, kalau itu harus diukur gimana gitu. Iya. Tapi maksudnya ada saja yang terjaring, tapi ada juga yang nggak juga gitu kan. Ketika kita berapa kali ngajak, nge-WA atau nggak telepon begitu ya, tapi nggak datang juga gitu kan, seperti itu ya. Satu sisi ya kita perlu memaklumi, ya sudah gitu kan. Tapi maksudnya jangan kita patah semangat gitu loh untuk terus merangkul, melakukan yang terbaik untuk supaya komunitas kita menjadi sebuah wadah yang bisa saling mengisi, memberdayakan satu dengan lain. Itu saya kira jadi penting. Ya bahasanya gini mungkin ya bahasa, kalau Uli salah tolong dikoreksi juga ya Pak. Ya mungkin bahasanya kalau tidak sama sekali ada yang datang, misal gitu, seenggaknya kita dapat dari tali silaturahminya gitu ya. Betul. Setidaknya gitu ya, tidak sia-sia lah ya. Kayak gitu. Ya dengan misalnya koper yang seringkali di Instagram misalnya ya, memunculkan teman-teman yang berulang tahun, itu saya kira bagus. Tapi coba diperluas dalam arti yang memang mungkin belum pernah sama sekali ikut kebaktian, tapi kita punya datanya nih. Dan dia ulang tahun, nggak apa-apa. Misalnya kalau nggak ada fotonya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita cantumkan itu, bahkan mungkin flyernya kita sampaikan melalui WA yang bersangkutan selamat ulang tahun ya, gitu kan. Itu kan saya kira hal-hal yang mungkin sederhana, mungkin feedbacknya bisa jadi ya kita nggak bisa menentukan dia balik atau enggak gitu ya, atau benar. Tapi setidaknya ketika kita lakukan itu dia langsung ini dia komisi nih inget nih sama benar. saya gitu kan, dengan mengirimkan flyer selamat ulang tahun gitu. Dan itu lakukan saja terus menerus gitu ya, sehingga ada rasa ketergugahan, ternyata ada komunitas loh. Ini juga yang menggugah kalau misalnya kaitan dengan kunjungan di jemaat. Ya, kunjungan di jemaat.
Misalnya ada juga yang misalnya lama nggak ke gereja tapi dikunjungi. Nah di situ dia tergugah. Oh iya ya ternyata gereja masih ingat gitu ya seperti itu, dan itu kan membuat dia juga punya semangat untuk ikut ambil bagian juga. Makanya di majelis jemaat, di jemaat juga kan ada kunjungan-kunjungan yang dilakukan, dan itu saya kira sah-sah saja kalau memang itu mau dilakukan di tengah-tengah pemuda. Apalagi kan pemuda juga perlu melihat data ya. Di jemaat kita ini berapa orang sih pemuda? Ya. Kemudian dari pemuda itu persentase kegiatan dihadiri berapa dan sisanya kemana, itu yang dicari. Itu yang mungkin diteliti apa gitu kan. Dan jangan bosan-bosan juga menerima saran ya. Untuk kita juga menerima masukan dari teman-teman yang mungkin nggak pernah hadir, kira-kira apa dong sarannya gitu kan. Dan yang terpenting mengajak mereka juga ikut ambil bagian dalam kegiatan, dalam apa kepanitiaan dan yang lain, ajak aja. Mungkin kalau yang lebih pikirnya kadang-kadang teman-teman yang misal jarang kebaktian gitu atau tidak pernah kebaktian atau pun mengikuti kegiatan koper, yang lebih pikir mungkin dan lebih rasa ya teman-teman ini merasa malu mungkin Pak untuk datang ke kebaktian persekutuan. Bisa jadi gitu ya, namun memang ya itu tadi diperlukan penelitian ya, bukan penelitian kecil-kecilan untuk bisa melihat gitu kan. Kalaupun memang ada dasar malu nih karena sudah lama nggak ikut gabung, kemudian gabung sehingga dari dasar malu ini kayak asing, maka sebenarnya komunitas itu yang bagaimana caranya untuk membuat orang yang lama tidak berkebaktian bisa tetap nyaman di lingkaran circle yang ada itu kan. Itu ya tugas kita sama-sama. Ya karena memang menurut Uli pribadi ya ini agak bukan tidak bisa, tetapi sulit artinya ya ketika kita mau yang tadi melakukan kunjungan atau temu kangen ya bahasanya teman-teman memang sudah senang atau atau sudah nyaman dengan lingkungannya yang lama gitu, akhirnya tidak berkegiatan lagi di koper gitu. Artinya sudah nyaman di tongkrongan atau lingkungan-lingkungan. Bisa jadi begitu. Tapi ya maksudnya kan ya nggak ada salahnya untuk dicoba. Bahwa ada satu hal yang mungkin bisa ditawarkan berbeda dibandingkan dengan komunitas yang lain. Bicara terkait dengan iman, bicara terkait dengan relasi persekutuan dan yang lain, itu kan sesuatu hal yang mungkin di komunitas lain nggak ada. Kan ini kan sebuah istilahnya juga kan pertanyaan juga, kenapa misalnya teman-teman muda yang ikut aktif, tetap aktif, dia tetap aktif gitu ya di sini. Berarti kan ada sesuatu hal motivasi yang membuat komunitas yang dia jalani pada saat ini berbeda dengan yang di luar ataupun yang di mana gitu kan, sehingga dia tetap ikut ambil bagian di dalamnya gitu, seperti itu. Sama kayak Ulu gitu kan, walaupun punya komunitas yang lain di luar kan tetap juga kan ikut ambil bagian dalam komunitas yang ada di pemuda di Cawang kan, ya, mungkin kan ada sesuatu hal kan. Iya, mungkin teman-teman yang jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan koper ya, kan menurut Uluy di sini kayak terikat banget gitu ya Pak. Akhirnya terikat, terus gue harus ngebuang waktu gue yang untuk gue santai sama teman-teman gue nongkrong gitu. Sebenarnya kan nggak kayak gitu ya Pak. Lebih artinya lebih ke santai sih kita. Kalau lu sih ngeliatnya santai gitu, ketika teman-teman bisa kegiatannya datang, ada kesibukan lainnya juga nggak apa-apa gitu. Ya bicara masalah itu kan memanage waktu ya. Misalnya ya itu sih gimana kita pinter-pinternya aja, dan motivasi utama kita itu menentukan juga bagaimana tindakan kita selanjutnya. Iya, mungkin teman-teman muda yang tadi Oli bilang berpikirnya masih ke arah sana gitu Pak. Takut ketika saya gitu, aku berkegiatan di gereja nih dengan teman-teman koper, akhirnya waktu gue yang tadinya santai sama teman-teman gue terbuang gitu. Dan akhirnya menjadi takut gitu untuk datang bergabung bersama teman-teman koper gitu. Padahal kan sebenarnya kehidupan komunitas pelayanan dimanapun ya, baik di pemuda remaja,
sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang positif ya untuk membina dan menumbuh kembangkan kita. Jadi ada banyak ini cerita juga ya dari beberapa kan ketika teman-teman yang cari kerja itu juga ternyata bos-bos ataupun misalnya perusahaan juga melihat background kamu ini pelayanan di gereja atau enggak gitu ya. Seringkali kalau orang Kristen juga ada yang tanya gitu, pelayanan di gereja atau enggak. Oh ya. Nah itu ada beberapa perusahaan yang punya penilaian tersendiri. Dalam arti begini, oh kalau pelayanan di gereja aja nggak digaji, dia punya etos pelayanan yang bagus. Ya ukurannya di situ ya. Dia melakukan sesuatu hal dengan tanpa menghayati bahwa saya gaji di pelayanan gitu, dan itu track recordnya bagus misalnya di pelayanan di gereja. Maka perusahaan-perusahaan ini kan udah punya pemikiran loh, kalau di gereja aja pelayanan bagus tanpa dibayar, tanpa digaji gitu kan. Apalagi di perusahaan yang digaji. Otomatis kan etosnya harusnya lebih tinggi dong gitu kan, seperti itu kan. Nah, itu yang seringkali juga orang lihat ya, ini saya juga dapat informasi dari beberapa teman gitu ya, bahwa ternyata sekarang juga khususnya owner-owner atau enggak perusahaan-perusahaan yang latar belakang mungkin dia orang Kristen terus ngelihat ada calon karyawannya agama Kristen gitu ya. Salah satu hal yang ditanyakan itu keaktifan di gereja, pelayanan bagaimana gitu kan, seperti itu. Itu yang juga orang bisa melihat bahwa itu bisa sangat baik juga untuk pelayanan ataupun pekerjaan, karena pelayanan di gereja juga kan etosnya cukup tinggi. Sekarang kita balik nih, sekarang teman-teman yang ada di Koper dan yang aktif di kegiatan nih Kak, Pak. Artinya pedang bermata dua nih. Berbeda misalnya gitu kan. Otomatis kehadiran kita perlu kita lihat bahwa bukan saja kita bertumbuh untuk diri kita sendiri, tapi ternyata kita punya peran juga untuk membantu teman kita yang lain juga untuk bertumbuh dengan baik. Ya, intinya untuk eksekusi gitu Pak. Ya. Jadi berhentilah mengawang, mari kita buktikan gitu ya. Tuh gitu. Kata saja gitu Pak.